Bab 902. Saat ini, Taufik telah benar-benar menganggap Wira sebagai saingan, lawan yang harus dihadapinya di masa depan. Hal-hal ini tidak pernah terlintas di benak Wira sebelumnya. Namun, setelah mendengar perkataan Taufik, dia merasa harus memikirkannya baik-baik. Tampaknya, kekacauan akan segera terjadi. Keluarga Barus mungkin tidak akan bertindak sekarang, tetapi keluarga Juwanto tidak akan menunggu. Biarpun kita mengobrol dengan santai kali ini, kamu tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, pengaruh keluarga Juwanto masih ada di kerajaan Monoma. Kalau kamu mati di sini, aku juga nggak berdaya. Tapi, kamu nggak perlu khawatir. Kerajaan Monoma dan kerajaan Nuala nggak akan berperang, ujar Taufik sambil tersenyum. Saat ini, fokus keluarga Juwanto mungkin tidak lagi pada kerajaan Monoma. Yang harus mereka hadapi adalah keluarga Barus. Pada saat yang sama, Raja Bakir sedang duduk di ruang kerjanya di ibu kota kerajaan Nuala. Wajahnya pucat, tubuhnya terasa lemah, dan ekspresinya tampak sangat masam. Dia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar sakit. Beberapa hari terakhir ini, dia telah diperiksa oleh tabib kerajaan berkali-kali. Setiap kalinya, para tabib selalu mendiagnosis tubuhnya sangat lemah. Raja Bakir tidak habis pikir. Dia baru berusia 30-an, mengapa tubuhnya bisa selemah ini? Mendadak, Hatuan, kepala Kasim di istana, datang melapor. Yang mulia, Tuan Ardi ingin bertemu dengan Anda. Ardi datang menemuiku. Apa yang dia mau? Raja Bakir tertegun sejenak, tetapi dia segera berkata tanpa ragu. Suruh dia masuk. Hatuan pun langsung membawa Ardi ke ruang kerja. Ardi membungkuk dan memberi salam saat melihat Raja Bakir. Ardi, ada alasan apa kamu datang ke istana? Tanya Raja Bakir sambil memandang Ardi. Yang mulia, saya datang ke sini atas permintaan para menteri, ujar Ardi dengan sopan. Mendengar itu, ekspresi Raja Bakir mendadak berubah masam. Dia berujar. Pasti demi penetapan putra mahkota, kan? Saat ini, Raja Bakir sangat sensitif terhadap hal semacam ini. Sang penasihat kanan menghela napas, lalu menjawab. Yang mulia, ini permintaan dari para menteri utama. Saya juga terpaksa melapor ke sini di bawah tekanan keadaan. Penetapan putra mahkota adalah masalah keluarga kerajaan, tapi hal ini juga merupakan masalah penting bagi pemerintahan. Jadi, saya terpaksa harus datang. Ardi berlutut di hadapan Raja Bakir. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin melakukan hal ini. Namun, ini adalah tugasnya sebagai penasihat kanan, dia tidak mungkin mengabaikan tugas. Raja Bakir mendengus dan berkata, masalah penetapan putra mahkota nggak ada hubungannya dengan siapapun. Siapa yang coba disenangkan para menteri itu? Situasi di pemerintahan yang makin rumit membuat ekspresinya kian masam. Ardi bisa memahami maksud Raja Bakir. Penetapan putra mahkota adalah masalah serius. Begitu posisi putra mahkota telah ditetapkan, para menteri dapat segera bersumpah setia kepada raja baru. Dengan begitu, mereka dijamin mendapatkan kemuliaan dan kekayaan. Yang mulia, masalah ini ada baiknya diputuskan secepatnya. Bagaimanapun, para menteri sedang meributkan hal ini. Kalau dibiarkan berlarut-larut, takutnya opini publik akan mengacaukan kebenaran, kata Ardi takut-takut. Mendengar itu, Raja Bakir langsung menggebrak meja dengan kuat. Lancang, bentaknya. Ardi sangat ketakutan hingga langsung bersujud di lantai dan tidak berani bicara lagi. Raja Bakir tahu bahwa dia tidak seharusnya marah pada Ardi tentang masalah ini. Bagaimanapun, itu adalah ide para menteri. Namun, dia tidak bisa tidak marah. Saat ini, dia masih dalam masa puncaknya. Masalah penetapan putra mahkota memang seharusnya ditetapkan lebih awal, tetapi Bab 903, menetapkan posisi putra mahkota bukanlah masalah sepele. Raja Bakir perlu menemukan seorang pangeran yang cocok menjadi pewarisnya. Jadi, dia tidak ingin terburu-buru. Lagi pula, para pangeran belum dewasa. Saat mereka telah berusia 15 atau 16 tahun, raja baru akan menetapkan posisi putra mahkota. Hal ini pun telah disetujui oleh para menteri. Namun, hanya karena Raja Bakir jatuh sakit, mereka terburu-buru memintanya menetapkan putra mahkota. Dia bahkan tidak menderita penyakit mematikan. Sebenarnya siapa gerangan yang mulai membahas hal ini? Raja Bakir menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia baru berkata, karena semua orang ingin aku menetapkan posisi putra mahkota, bantu aku tanya pada para menteri, siapa kandidat terbaik di mata mereka. Mendengar ini, Ardi buru-buru menjawab. Yang mulia, pendapat sebagian besar orang tentang posisi putra mahkota terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah orang-orang yang menghormati ratu sebagai ibu negara. Setelah ratu melahirkan, menurut mereka pangeran kelima harus dijadikan putra mahkota dan meneruskan tahta. Raja Bakir mendengus dingin, ekspresi wajahnya menjadi sedikit masam. Keluarga Barus. Apakah keluarga Barus hendak mengambil tindakan? Bagaimana dengan yang kedua? Tanya Raja Bakir. Yang kedua adalah Pangeran Yahya. Bukankah Yang Mulia selalu melatih Pangeran Yahya menjadi putra mahkota? Banyak menteri yang merasa kalau Pangeran Yahya berbakat, cerdas, dan mampu memikul tanggung jawab besar. Selain itu, Pangeran Yahya adalah pangeran sulung, jadi dia cocok untuk posisi ini, ujar Ardi dengan jujur. Memang ada dua kubu di pemerintahan. Ada juga orang-orang yang mendukung para pangeran lainnya.
Namun, jumlahnya kalah jauh bila dibandingkan dengan pendukung kedua pangeran itu. Mendengar ini, Raja Bakir memicingkan matanya. Tampaknya keluarga Juwanto juga telah menunjukkan pengaruhnya. Raja Bakir berpikir sejenak sebelum bertanya lagi. Ardi, di antara 5 pangeran ini, siapa yang memiliki pendukung terbanyak? Raja Bakir ingin tahu, apakah gejolak di pemerintahan saat ini disebabkan pemikiran para menteri sendiri atau mungkinkah ada pihak tertentu yang memanas-manasi keadaan? Ardi pun menjawab apa adanya. Lapor, Yang Mulia, Pangeran Yahya memiliki pendukung terbanyak. Pangeran Yahya sangat cerdas dan lebih dewasa. Jadi, banyak menteri yang mendukungnya. Raja Bakir mendengus. Dia tahu alasan orang-orang itu mendukung Yahya. Para menteri hanya khawatir bila suatu hari dia mati mendadak. Jika begitu, akan lebih mudah bagi Yahya untuk mewarisi tampuk kekuasaan. Raja Bakir menghela napas. Dia tahu, meskipun para menteri ini memiliki motif egoisnya sendiri, mereka juga memikirkan masa depan kerajaan Nuala. Hanya saja, Raja Bakir tetap tidak senang. Aku mengerti, terima kasih atas kerja kerasmu, ujar Raja Bakir. Setelah menyuruh Ardi pergi, Raja Bakir menarik napas dalam-dalam. Usai memikirkannya sejenak, dia langsung pergi ke istana Nairi. Jihan resah melihat kesehatan Raja yang makin memburuk dalam 2 hari terakhir. Dia khawatir karena mengira itu adalah efek samping dari obat yang diberikannya pada Raja Bakir tempo hari. Jihan pun makin panik setelah mendengar kabar bahwa para menteri meributkan masalah penetapan putra mahkota dalam 2 hari terakhir. Jika penyakit raja membuat para menteri khawatir tentang penetapan putra mahkota dan akhirnya memilih Yahya, rencana Jihan sama saja senjata makan tuan. Namun, Jihan juga tahu bahwa permintaan para menteri untuk menetapkan putra mahkota ada kaitannya dengan keluarga Juwanto. Mereka pasti berusaha menggunakan kesempatan ini untuk mendorong Yahya ke posisi putra mahkota. Jihan menghela napas dan merasa sedikit cemas. Dia tidak tahu kapan masalah ini akan selesai. Saat ini, tiba-tiba terdengar Hatuan berkata dari luar. Yang Mulia telah tiba. Jihan terkejut, tidak menyangka raja akan mengunjunginya. Dia pun segera bersiap menyambutnya. Jantung Jihan berdegup kencang saat melihat ekspresi di wajah Raja Bakir. Suasana hati raja terlihat sangat buruk. Benar saja, setelah Raja Bakir masuk ke istana Nairi, dia langsung bertanya dengan dingin. Ratu, menurutmu siapa yang cocok untuk posisi putra mahkota? Bab 904. Mendengar Raja Bakir melontarkan pertanyaan ini, Jihan langsung tersentak kaget. Apa maksud raja menanyakan hal ini padanya? Jihan langsung pucat dan segera berlutut seraya berkata. Yang Mulia, kenapa kamu menanyakan hal itu padaku? Yang bisa memutuskan hal itu tentu saja hanya Yang Mulia. Mana bisa aku yang hanya seorang wanita bisa ikut campur? Jihan tahu Raja Bakir curiga padanya. Jika tidak, tidak mungkin dia menanyakan hal seperti itu padanya. Sejujurnya, Jihan juga tahu asalan raja mencurigainya. Saat ini, kebanyakan menteri mendukung putranya dan Yahya sebagai putra mahkota. Jadi, Raja Bakir pasti datang untuk menyelidikinya. Namun, Jihan memang tidak pernah ikut campur dalam urusan pemerintahan. Mendengar jawaban Jihan, Raja Bakir langsung mendengus dan berkata, benarkah, Ratu juga ahli dalam urusan pemerintahan? Konyol rasanya kalau mengatakan kamu nggak punya pendapat. Jujurlah, aku akan mendengarkan pendapatmu tentang siapa yang lebih cocok untuk posisi putra mahkota. Raja Bakir hendak menyelidiki isi pikiran Jihan. Bukan hanya Jihan, tetapi juga Alina. Dia ingin tahu siapa yang mulai memanas-manasi para menteri di pemerintahan. Wajah Ratu sangat muram, dia benar-benar frustrasi saat ditekan raja seperti ini. Namun, dia bukanlah sosok yang lembek. Setelah memikirkannya sejenak, dia perlahan berkata. Yang Mulia, aku benar-benar nggak tahu harus berkata apa soal masalah ini. Tapi, kalau aku boleh berpendapat, aku rasa nggak masalah siapapun yang menjadi putra mahkota, semua pangeran adalah putra Yang Mulia. Yang Mulialah yang berhak memutuskannya. Jihan meneruskan, pangeran kelima adalah putraku dan aku juga berharap dia bisa menjadi putra mahkota, tapi putra mahkota adalah penerus tahta yang akan menjadi raja di masa depan. Orang itu harus memiliki kualitas yang sebaik Yang Mulia. Pangeran kelima masih bayi, kita belum bisa menilai karakternya. Kalau kelak dia benar-benar memiliki kemampuan yang bisa membuat Yang Mulia mempercayainya untuk memegang kekuasaan, aku tentu saja bersyukur. Tapi, kalau dia nggak memiliki kemampuan itu, dia cukup menjadi pangeran yang membantu dalam pemerintahan. Sambung Jihan. Mendengar itu, Raja Bakir sontak menyipitkan matanya. Kata-kata ini terdengar seperti peringatan di telinganya. Pangeran kelima baru dilahirkan, kurang dari sebulan yang lalu. Bayi kecil ini memang sangat tidak cocok dinobatkan menjadi putra mahkota. Namun, Raja mengenal karakter Ratu dengan sangat baik. Meskipun Ratu memiliki rencana sendiri, dia tidak akan langsung menunjukkannya. Sejauh ini, kelima pangeran memiliki peluang untuk menjadi putra mahkota. Namun, pangeran kelima yang baru lahir memiliki peluang paling kecil. Bagaimanapun, putra mahkota adalah fondasi masa depan negara. Posisi putra mahkota yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah dengan mudah. Jadi, masalah penetapan putra mahkota ini sangatlah serius. Ratu pun tahu, meskipun dia ingin menjadikan pangeran kelima sebagai putra mahkota, dia akan kesulitan meyakinkan para menteri, apalagi raja.
Raja Bakir berkata, "Ratu, aku sangat senang mendengarmu berpikir demikian, tapi kamu pasti sudah mendengar tentang situasi terbaru di pemerintahan. Karena kesehatanku akhir-akhir ini memburuk, para menteri yang mencemaskan kerajaan Nuala meminta aku untuk menetapkan posisi putra mahkota. Aku belum tahu siapa yang ingin kunobatkan sebagai putra mahkota. Aku juga belum ingin memikirkannya saat ini. Jadi, orang lain nggak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kamu mengerti, kan?" tambah Raja Bakir. Maksud ucapan Raja Bakir sangat sederhana. Berhubung dia belum ingin mengangkat siapapun menjadi putra mahkota, sebaiknya semua orang menjaga perkataan dan sikap mereka. Jihan bisa mendengar nada kesal dalam kata-kata Raja dengan jelas. Jadi, dia segera menyahut. "Yang mulia tenang saja, aku nggak akan pernah mengganggu urusan pemerintahan, apalagi ikut campur dalam penetapan putra mahkota. Aku juga akan meminta orang-orang untuk menjaga sikap mereka." Bab 905. Jihan tahu bahwa Raja Bakir tengah memintanya untuk memperingatkan keluarga Barus. Namun, dia justru mengerjap dan bertanya, "Yang mulia, bolehkah aku mengatakan satu hal?" Raja Bakir tertegun sejenak, tetapi dia segera mengangguk dan menyahut, "Katakan saja." Jihan berujar, "Yang mulia, aku mengenal kelima pangeran. Selain pangeran kelima yang baru lahir dan belum bisa dinilai karakternya, keempat pangeran lainnya sangat cerdas. Di antara mereka, Pangeran Yahya bahkan bisa disebut jenius yang langka. Bukankah Yang Mulia selalu melatih Pangeran Yahya menjadi putra mahkota? Karena para menteri ingin Yang Mulia menetapkan putra mahkota, bagaimana kalau Yang Mulia menggunakan kesempatan ini untuk menobatkan Pangeran Yahya?" Lanjut Jihan. Dari kata-katanya, Jihan terdengar sangat mendukung Yahya. Namun, nyatanya dia juga mengenal karakter Raja Bakir dengan baik. Raja Bakir tidak pernah suka mendengar pendapat orang lain. Pria itu sangat keras kepala. Jika ada yang mendesaknya melakukan sesuatu, dia pasti mengira itu konspirasi. Raja Bakir selalu ingin memutuskan segala sesuatunya sendiri. Sekalipun pendapatnya sama persis dengan pendapat orang lain, dia harus mengambil keputusannya sendiri. Dia tidak ingin didorong oleh orang lain. Dengan melontarkan kata-kata tadi, Jihan seolah-olah ingin menyampaikan pada Raja Bakir bahwa bukan dirinya yang mengincar posisi putra mahkota, melainkan Yahya. Dengan kata lain, itu adalah Alina dan keluarga Juwanto. Mendengar itu, Raja Bakir tiba-tiba tampak kaget. Dia bertanya, "Apa kamu benar-benar berpikir begitu?" Jihan buru-buru mengangguk dan berkata dengan sopan, "Yang mulia, bukankah kamu juga pernah bilang, di antara para pangeran, Yahya adalah yang paling mirip denganmu? Banyak menteri yang mengatakan kalau Yahya sangat berbakat dan pasti akan menjadi raja yang bijaksana di masa depan. Selain itu, Yang Mulia sedang dalam usia prima. Bukankah ada baiknya menjadikan Pangeran Yahya sebagai putra mahkota sekarang? Dengan begitu, Yang Mulia memiliki banyak waktu untuk mendidiknya. Bagaimanapun, posisi dan tanggung jawab pangeran berbeda dengan putra mahkota," tambah Jihan sambil tersenyum. Raja Bakir sontak tertegun. Apa yang sedang direncanakan Ratu? Demi menepis kecurigaannya, dia tidak segan-segan mendorong posisi putra mahkota pada Yahya. "Begitukah? Ratu, apa kamu nggak berniat menjadikan pangeran kelima sebagai putra mahkota?" tanya Raja Bakir penasaran. Jihan menjawab, "Yang mulia, aku tentu saja senang kalau putraku bisa mendapatkan posisi itu. Tapi, hanya ada satu raja di kerajaan ini. Tentu saja yang terbaik yang harus menjadi raja. Kerajaan Nuala ini adalah milik keluarga Larasati. Baik Yahya maupun pangeran kelima adalah keluarga kerajaan. Mereka semua adalah putramu. Nggak ada bedanya siapapun yang menjadi putra mahkota. Sejujurnya, aku juga menginginkan putraku menjadi putra mahkota. Tapi, syaratnya dia harus memiliki kualitas terbaik. Kalau dia menjadi raja yang payah, bukankah aku yang akan dikutuk oleh generasi mendatang? Masih lebih baik keadaan sekarang. Nggak peduli pangeran mana yang menjadi putra mahkota, aku tetaplah ratu yang akan menjadi ibu suri di masa depan," lanjut Jihan sambil mengulum senyum. Ucapan Jihan membuat Raja Bakir terperanjat. Dia sedikit takjub karena tidak mengira ratu akan berpikir seperti ini. Namun, jika dipikirkan dengan cermat, ucapan wanita itu memang masuk akal. Benar, tidak peduli siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan, Jihan tetaplah ratu yang akan menjadi ibu suri di masa depan. Bab 906. Raja Bakir menurunkan kewaspadaannya setelah mendengar kata-kata Jihan. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk Jihan. Dia tetap akan waspada terhadap keluarga Barus. Namun, sepertinya keluarga Barus memang tidak berbuat apa-apa. Setidaknya, sampai saat ini keluarga Barus masih menjaga sikap mereka. Sebaliknya, Raja Bakir sangat mengkhawatirkan keluarga Juwanto. "Terima kasih atas pendapatmu," ujar Raja Bakir sambil tersenyum. Jihan membalas senyumnya dan berkata, "Yang mulia, aku hanya seorang wanita, Yang Mulia adalah pemimpinku. Selama Yang Mulia baik-baik saja, aku nggak peduli tentang hal-hal lainnya. Terlebih lagi, aku tahu kalau anak cucuku akan mendapat berkah mereka masing-masing. Orang yang menempati tampuk kekuasaan ditentukan oleh langit, aku mana sanggup ikut campur." Kata-kata Jihan membuat suasana hati Raja Bakir menjadi jauh lebih baik. Setelah meninggalkan istana Nairi, Raja pergi ke tempat Alina. Akhir-akhir ini, dia sangat kesal dengan omongan orang-orang yang menyatakan bahwa Yahya akan menjadi putra mahkota.
Jadi, dia berencana untuk menanyakan pendapat Alina tentang masalah ini. Alina tahu bahwa Raja Bakir akan menaruh curiga padanya, jadi dia sudah menyiapkan kata-katanya sejak awal. Dia berkata, "Yang Mulia, kamu selalu melatih Yahya sebagai calon putra mahkota. Omongan seperti ini sudah lama beredar di pemerintahan. Hanya saja, sewaktu Yang Mulia sakit, ucapan ini makin gencar terdengar. Tapi, ini jelas bukan perbuatanku. Biarpun Yahya adalah putraku, soal posisi putra mahkota, kurasa putra ratu adalah yang paling cocok," lanjut Alina. Diakui, Alina memilih kata-katanya dengan sangat baik. Ucapan Alina membuat Raja Bakir tertegun sejenak. Ya, Raja Bakir memang berniat menjadikan Yahya sebagai putra mahkota. Bagaimanapun juga, anak ini sangat cerdas dan berbakat. Raja Bakir hanya kesal dengan omongan para menteri. Ayolah, dia baru berusia 30-an. Namun, orang-orang itu mendesaknya untuk segera menetapkan putra mahkota. Mereka seolah-olah tengah mengatakan bahwa dirinya akan segera mati. Hal ini juga bisa membuatnya merasa bahwa pengaruhnya dalam pemerintahan makin berkurang. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Alina memandang Raja Bakir dan berkata, "Yang Mulia, apa kamu mengkhawatirkan sesuatu? Aku merasa Yang Mulia banyak pikiran terus sejak sakit." Alina berniat menepis kecurigaan Raja dengan mengubah topik. Mendengar itu, Raja Bakir menghela napas panjang. Dia memang sedang banyak pikiran akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan hatinya yang terus gelisah. "Yang Mulia, tubuhmu pasti baik-baik saja. Tolong jangan khawatir. Mengenai posisi putra mahkota, Yang Mulia bisa memutuskannya sendiri. Nggak peduli siapa yang dipilih, dia adalah putra Yang Mulia," ujar Alina. Seperti Jihan, Alina menggunakan kata-kata ini untuk menenangkan hati Raja Bakir. Mereka sudah lama bersama Raja Bakir, jadi mereka tentu mengetahui kekhawatiran sang raja. Bahkan mereka juga tahu apa yang tengah dia pikirkan. Jadi, mereka bisa memilah kata yang tepat untuk menenangkan hati pria itu. Beberapa saat kemudian, Raja Bakir kembali ke ruang kerjanya dan menggumam. "Apa aku benar-benar harus mengangkat putra mahkota sekarang? Tubuhku memang makin memburuk." Raja Bakir menjadi frustrasi dan gelisah. Di sisi lain, keluarga Juwanto mulai tidak sabar. Kumar tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Situasi di pemerintahan saat ini menjadi makin tidak terkendali. Pasti bukan hanya keluarga Juwanto saja yang bersiap untuk bertindak. Jadi, masalah ini harus segera diselesaikan. Saat ini, Kumar telah tiba di istana Alina. Dengan binar dingin di matanya, dia berkata, "Alina, bersiaplah untuk bertindak." Bab 907. Alina bertanya dengan nada terkejut, "Kak, kamu mau menyuruhku melakukan sesuatu pada Yang Mulia? Apa ini nggak terlalu cepat?" Alina mengira dengan membuat kesehatan Raja Bakir perlahan memburuk, putranya akan memiliki kesempatan untuk menjadi putra mahkota. Begitu Yahya menjadi putra mahkota, segalanya akan berakhir. Siapa sangka, ternyata Kumar tak sabar menunggu selama itu. Kumar juga tahu bahwa bertindak sekarang memang sedikit terburu-buru. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika terus menunggu seperti ini, bisa saja terjadi perubahan situasi. Sekarang, Raja Bakir sudah curiga terhadap 4 keluarga besar. Jika mereka tidak segera mengambil tindakan, Raja Bakir mungkin akan pelan-pelan melemahkan pengaruh mereka. Bagaimanapun, Raja Bakir memberi mereka fasilitas demi keuntungannya sendiri. Sekarang, setelah pengaruh mereka terus meningkat, dia pasti ingin menekan mereka kembali. Mumpung Raja Bakir sedang sakit, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Jika melepaskan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan mereka bisa mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. "Alina, waktu nggak akan menunggu. Kalau nggak segera bertindak, peluang kita akan mengecil," ujar Kumar. Alina menjadi sangat gelisah. Dia sama sekali tidak siap untuk hal ini. "Kak, apa rencanamu?" tanyanya dengan gugup. Kumar menjawab, "Tingkatkan dosis obat dan buat Raja Bakir nggak bisa bangun lagi. Nanti, pemerintahan pasti akan kacau. Kita gunakan kesempatan untuk membuat Yahya menjadi Raja Kerajaan Nuala. Selama Raja Bakir dijatuhkan, ratu yang ada di sisinya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika keluarga baru setelah bersiap dan membuat ratu bertanggung jawab atas pemerintahan, keluarga Juwanto tinggal merebut kekuasaan dari keluarga Barus. Itu jauh lebih mudah daripada merebut kekuasaan dari tangan Raja Bakir. Bagaimanapun, ratu adalah seorang wanita. Anaknya yang masih bayi pun tidak mungkin naik tahta. Dengan cara licik keluarga Juwanto, merebut kekuasaan adalah hal yang sangat mudah. Terlebih lagi, dengan banyaknya menteri di pemerintahan, ratu mustahil bisa mengendalikan pemerintahan. Mereka juga tidak mungkin setuju. Bagaimanapun, melawan raja dan melawan ratu adalah dua hal yang berbeda. Raja Bakir adalah penguasa, mereka tidak berani banyak berkomentar saat memintanya menetapkan putra mahkota. Namun, mereka tidak akan segan-segan pada ratu. Para menteri itu pasti akan makin gencar meminta penetapan putra mahkota. Jika Yahya menjadi putra mahkota dan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, itu akan membuka jalan baginya untuk menjadi raja di masa depan. Selain itu, Yahya adalah seorang jenius yang langka. Banyak menteri yang berharap Yahya akan menjadi putra mahkota. Jadi, pertarungan melawan keluarga Barus ini pasti akan dimenangkan dengan mudah.
Alina mengerti maksud Kumar. Dia lantas mengangguk dan langsung mengiyakan. Semua kejadian ini di luar pengetahuan Wira. Saat ini, krisis di kerajaan Monoma sudah hampir terselesaikan, jadi dia bersiap untuk kembali. Dia memang telah merencanakan agar perjalanan kali ini tidak terlalu lama. Jika Raja Monoma adalah orang yang pintar, Wira tidak perlu banyak bicara. Namun, jika dia ternyata adalah raja yang bodoh, tidak ada gunanya dia membuang waktu terlalu banyak. Di suatu penginapan di kerajaan Monoma, Wira memandang Rizka dan berkata, "Aku akan pulang besok." Rizka mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum. "Kali ini, kamu menyelesaikan misimu lebih cepat dari saat di kerajaan Agrel. Tadinya, kupikir kamu akan tinggal cukup lama di sini. Situasi kerajaan Monoma dan kerajaan Agrel berbeda. Selain itu, kakakmu sangat berbakat. Dia adalah pemimpin yang hebat," ujar Wira sambil mengulum senyum.